I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksar dari kelas PKOC Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu guru pada abad ke-21. Pada abad ke-21, isu-isu yang dihadapi oleh guru itu mencakup berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan, teknologi, sosial, dan kebijakan. Berikut ini ada beberapa isu guru yang sering dibahas. Yang pertama yaitu teknologi dalam pendidikan, yang kedua profesionalisme dan perkembangan diri, yang ketiga kesejahteraan dan kondisi kerja, yang keempat itu kurikulum dalam metode pengajaran, yang kelima atau yang terakhir itu pandemi dan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu teknologi dalam pendidikan, integritas teknologi dalam tantangan dalam mengintegritaskan teknologi secara efektif di dalam kelas untuk mendukung proses pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pendidikan adalah proses menggabungkan teknologi digital seperti komputer, perangkat lunak, internet ke dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran. Terdapat beberapa tantangan yang utama yang dihadapi oleh guru dan institusi dalam pendidikan untuk mengimplementasikan secara efektif. Yang pertama itu akses terhadap teknologi. Yang pertama itu akses terhadap teknologi. Yang poin utamanya itu kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet, terutama di daerah pedesaan atau pelosok-pelosok dan di kalangan keluarga yang berpenghasilan rendah. Hal ini dapat menciptakan kesengajaan dalam kesempatan belajar. Yang poin kedua itu ketersediaan perangkat. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki cukup perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau perangkat lunak yang memadai untuk semua siswa. Yang kedua, kompetensi guru, pelatihan dan dukungan. Banyak guru yang mungkin belum memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Pelatihan dan pendukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk membantu guru mengembangkan kompetensi teknologi mereka. Selanjutnya, resensi terhadap perubahan. Beberapa guru mungkin enggan mengadopsi teknologi karena ketidaknyamanan atau ketidakpastian tentang efektivitasnya. Yang ketiga itu kurikulum dan metode pengajaran. Integrasi ke dalam kurikulum, menyelenggarakan teknologi dan kurikulum yang ada bisa menjadi tantangan, terutama jika kurikulum tersebut tidak dirancang untuk mengakomodasi penggunaan teknologi. Yang selanjutnya itu pendekatan pedagogis. Guru yang mengembangkan pendekatan pedagogis yang efektif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif. Selanjutnya, manajemen kelas. Perangkat teknologi menjadi sumber dan distraksi bagi siswa jika tidak digunakan dengan benar. Guru perlu menemukan cara untuk menjaga fokus siswa dan memastikan teknologi itu digunakan untuk tujuan pembelajaran. Yang ke poin selanjutnya, keamanan dan etika digital. Guru harus mengajarkan siswa tentang keamanan digital, privasi, dan etika penggunaan teknologi. Poin selanjutnya itu infrastruktur dan dukungan teknis. Yang pertama itu sekolah membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet cepat dan stabil serta sistem jaringan yang mendukung. Yang selanjutnya itu dukungan teknis. Kehadiran tim teknis yang mampu mengatasi masalah-masalah teknis dan memberikan bantuan kepada guru siswa yang sangat penting. Poin ke-6 itu penilaian dan evaluasi. Menilai dampak teknologi terhadap pembelajaran bisa menjadi kompleks. Diperlukan metode-metode evaluasi yang tepat untuk mengukur apakah teknologi benar-benar meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Yang poin terakhir yaitu
biaya. Pendanaan investasi dalam teknologi pendidikan memerlukan biaya yang signifikan. Sekolah perlu mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pembelian perangkat perawatan dan pemburuan teknologi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang terkoordinasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, administrator sekolah, pembuat kebijakan, dan komunitas. Dengan dukungan yang tepat, perancangan yang matang, teknologi dapat diintegritaskan secara efektif untuk mendukung dan memperkaya proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tantangan selanjutnya yaitu profesionalisme dan pengembangan karir, pelatihan berkelanjutan, kebutuhan akan program pengembangan profesi yang berkelanjutan untuk guru. Mereka selalu update dengan metode dan strategi pembelajaran terbaru. Pelatihan berkelanjutan untuk guru adalah esensial dan memastikan bahwa mereka tetap berkompeten dan efektif dalam mengajar dalam konteks pendidikan ke abad 21. Poin pertama yaitu perkembangan metode pembelajaran, inovasi pedagogis, metode dan strategi pembelajaran terus berkembang seiring dengan penelitian dan inovasi baru yang dalam pendidikan. Program pelatihan berkelanjutan membantu guru tetap up to date dan dengan teknik pengajaran terbaru seperti pembelajaran berbasis proyek, flip dan classroom atau pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua itu berbagai gaya belajar. Guru perlu memahami dan mengadopsi dan berbagai pendekatan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda di antar siswa mereka. Yang ke poin selanjutnya, perubahan dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan saat ini mengalami perubahan dan revisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Pelatihan berkelanjutan memastikan guru untuk siap mengimplementasikan perubahan tersebut secara efektif. Penekanan pada keterampilan guru pada abad ke-21, ada peningkatan fokus pada keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Guru perlu dilatih untuk mengintegrasikan keterampilan ke dalam pembelajaran sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu teknologi dalam pendidikan. Dengan cepatnya perkembangan teknologi, guru harus selalu update dengan alat dan platform yang baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, seperti teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi pembelajaran jarak jauh dan hibrid. Guru perlu terus belajar dan beradaptasi dengan metode ini agar tetap efektif. Poin selanjutnya yaitu pengembangan profesionalisme. Pelatihan berkelanjutan membantu guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesional mereka, termasuk keterampilan manajemen kelas, komunikasi, dan perkembangan kurikulum. Poin selanjutnya, sertifikat dan akreditasi. Banyak negara dan institusi pendidikan yang mewajibkan guru untuk mengikuti pelatihan tertentu sebagai bagian dari persyaratan sertifikat atau akreditasi mereka. Poin selanjutnya yaitu kesejahteraan guru. Program pelatihan yang baik juga mencakup aspek kesejahteraan mental dan emosional guru. Strategi manajemen yang stres dan keseimbangan kerja hidup dapat menjadi bagian dari pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya itu dukungan sebaya. Pelatihan sering sekali memberikan kesempatan bagi guru untuk berkolaborasi untuk dan mendukung satu sama lain, menciptakan komunikasi pembelajaran yang positif. Poin selanjutnya yaitu efektivitas dan hasil belajar siswa. Meningkatkan kualitas pengajaran. Pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Guru juga perlu dilatih dalam teknik evaluasi dan penilaian siswa terbaru untuk menilai kemajuan siswa dan kebutuhan siswa. Poin yang ketiga yaitu kesejahteraan dalam kondisi kerja. Stres dan kesehatan mental. Tingkatnya stres di kalangan guru akibat beban kerja yang berat, tekanan dan administrasi, dan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Kompetisi dan tunjangan. Isu guru terkait gaji yang rendah dan kurangnya tunjangan yang memadai bagi guru, terutama di daerah-daerah terpencil
atau yang kurang berkembang. Tingginya tingkat stres di kalangan guru merupakan isu serius yang dapat mempengaruhi kinerja, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap stres di kalangan guru meliputi beban kerja yang berat, tekanan dan administrasi, dan ekspektasi tinggi dari masyarakat. Yang pertama itu beban kerja yang berat. Tugas mengajar, guru seringkali mengelola kelas yang besar, mempersiapkan materi pelajaran dan membuat rancangan pembelajaran dan memberikan instruktur yang efektif. Tugas administrasi, selain mengajar, guru juga dibebani dengan berbagai tugas administrasi seperti penilaian siswa, pengisian laporan, perencanaan kegiatan dan ekstrakurikuler dan lain-lain. Waktu kerja yang panjang, banyak guru bekerja di luar jam sekolah untuk mempersiapkan materi, menilai tugas, menghadiri pertemuan. Poin kedua, dan tekanan dari administrasi, evaluasi kinerja. Guru sering dievaluasi berdasarkan kinerja siswa mereka, yang dapat menyebabkan stres, terutama jika merasa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Target dan standar yang tinggi, administrasi sekolah mungkin menetapkan target yang tinggi untuk pencapaian akademis dan non-akademis. Selanjutnya yaitu ekspektasi tinggi dari masyarakat. Yang pertama itu ada harapan orang tua. Orang tua seringkali memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik dan perkembangan pribadi anak-anak mereka. Selanjutnya itu tuntunan sosial. Masyarakat mengharapkan guru tidak hanya mengajar tetapi juga membentuk karakter siswa. Yang selanjutnya peran ganda. Guru sering kali diharapkan untuk menjadi pendidik, konselor, dan pembimbing dan model peran sekaligus dan menambah beban kerja mereka. Isu dan tunjangan bagi guru merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Gajian rendah dan kurangnya tunjangan memadai dapat mempengaruhi kesejahteraan guru, memotivasi kerja, serta kualitas pendidikan yang diberikan. Berikut ini penjelasan lebih rinci tentang masalah gaji. Yang pertama itu masalah gaji yang rendah. Standar gaji. Banyak guru terutama di negara berkembang menerima gaji yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga. Perbandingan dan profesi lain. Gaji guru seringkali lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain yang memerlukan tingkat pendidikan dan tanggung jawab yang serupa, dan dapat mengurangi daya tarik profesi guru sebagai calon tenaga kerja yang berkualitas. Selanjutnya itu tunjangannya. Kurangnya tunjangan yang memadai. Tunjangan kesehatan. Di banyak tempat, tunjangan kesehatan untuk guru sangat minim atau bahkan tidak ada. Tunjangan yang selanjutnya itu tunjangan perumahan. Guru yang mengajar di daerah terpencil seringkali menghadapi masalah perumahan. Kurangnya tunjangan perumahan yang memadai membuat mereka sulit untuk menemukan tempat tinggal yang layak. Yang selanjutnya itu transportasi. Biaya transportasi bisa menjadi isu besar, terutama bagi guru yang harus berpergian jauh untuk mencapai sekolah namun tidak dapat tunjangan transportasi yang cukup. Dapat pada kualitas pendidikan, motivasi dan referensi. Guru yang gajinya rendah dan kurangnya tunjangan dapat mengurangi motivasi guru, meningkatkan tingkat turnover, dan membuat profesi guru kurang menarik bagi calon tenaga kerja potensial. Konsentrasi dan kinerja. Guru yang mengalami kesulitan finansial mungkin tidak dapat berkonsentrasi penuh pada tugas mengajar mereka. Yang keempat, tantangan di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kesulitan rekrutmen. Dalam daerah terpencil atau kurang berkembang seringkali mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan guru berkualitas karena kondisi kerja yang sulit dan kurangnya insentif. Selanjutnya yaitu isolasi sosial. Guru yang bekerja di daerah terpencil seringkali menghadapi isolasi sosial, jauh dari keluarga dan teman mereka. Yang keempat, akses ke sumber daya. Kurangnya akses ke sumber daya pendidikan seperti perpustakaan, teknologi, dan bahan ajar. Yang tantangan selanjutnya guru pada abad ke-21 yaitu poin keempat itu kurikulum dan metode pembelajaran. Relevasi kurikulum adalah konsep yang menekankan pentingnya menjelaskan ini dapat metode pengajaran dan kebutuhan dan tantangan sama. Dalam konteks abad ke-21, relevasi kurikulum berarti memperbarui kurikulum dan memastikan bahwa siswa memperoleh keterampilan
dan pengetahuan yang diperlukan. Adapun beberapa poin-poin, yaitu yang pertama itu perubahan dalam dunia kerja dan teknologi. Banyak pekerjaan tradisional yang menghilang atau bahkan karena otomatis dan teknologi baru. Kurikulum harus menyiapkan siswa untuk pekerjaan yang mungkin belum ada saat ini. Yang selanjutnya, kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Kurikulum perlu mengintegrasikan literasi digital untuk memastikan siswa memanfaatkan teknologi dan kebijakan yang produktif. Keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 mencakup kemampuan esensial untuk mengakses dunia modern. Beberapa keterampilan utama yang ditekankan meliputi yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa perlu belajar bagaimana menganalisis informasi secara kritis dan membuat keputusan berdasarkan evaluasi yang mendalam. Yang selanjutnya, pemecahan masalah. Kurikulum harus mencakup latihan yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi dalam masalah kompleks. Kreativitas dan inovasi. Siswa harus didorong untuk mengembangkan ide-ide baru mereka dan berpikir di luar kontak. Selanjutnya, kurikulum harus mencakup proyek kolaboratif yang mengajarkan siswa itu untuk bagaimana mereka untuk bekerja secara efektif dengan tim mereka. Yang keempat, atau poin selanjutnya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif dan keterampilan yang penting yang perlu dikembangkan. Literasi informasi dan media. Evaluasi sumber informasi. Siswa perlu belajar bagaimana mengevaluasi keadaan dan validilitas informasi dari berbagai sumber. Poin selanjutnya itu pengalaman belajar yang otentik. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek dunia nyata yang penerapan berbagai keterampilan. Mengikat materi pembelajaran dengan konteks dunia sehingga siswa dapat relevasi dan aplikasi praktis yang dapat mereka pelajari. Selanjutnya, tantangan guru yaitu pandemi dan pembelajaran jarak jauh. Menghadapi tantangan dalam beralih ke pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 dan memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga, mengatasi kesenjangan akses terhadap teknologi dan internet yang dapat menghambat proses pembelajaran. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara pendidikan yang diselenggarakan secara drastis dan banyak sekolah atau universitas yang beralih ke pembelajaran jarak jauh. Adaptasi pembelajaran ini menimbulkan berbagai tantangan namun juga pemacu inovasi terhadap metode pengajaran. Tantangan yang dilalui dalam proses pembelajaran jarak jauh yang pertama itu akses teknologi. Tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi. Dalam koneksi internet yang memadai, terutama di daerah pedesaan yang di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Poin selanjutnya, infrastruktur teknologi. Sekolah dan institusi pendidikan mungkin kekurangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran dari jarak jauh. Poin kedua yaitu kesiapan guru. Banyak guru yang belum terbiasa dengan alat platform digital yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Pelatihan mendadak seringkali mencukupi untuk menyiapkan mereka sepenuhnya. Dan selanjutnya, poin ketiga itu kualitas pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dapat mengurangi interaksi langsung antar siswa dan guru, serta dengan alat platform digital yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Pelatihan mendadak seringkali mencukupi untuk menyiapkan mereka sepenuhnya. Dan selanjutnya, poin ketiga itu kualitas pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dapat mengurangi interaksi langsung antar siswa dan guru, serta antar siswa sendiri yang dapat mempengaruhi keterlibatan partisipasi mereka. Penilaian dan evaluasi. Menilai dan mengevaluasi kemajuan siswa dalam pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan, terutama dalam memastikan keadilan dan akuratan penilaian. Yang selanjutnya, poin keempat yaitu dukungan sosial dan emosional.
Kesejahteraan siswa, isolasi sosial, dan kurangnya interaksi tatap muka dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional siswa. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan atau waktu untuk mendukung anak-anak mereka untuk belajar jarak jauh. Untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap teknologi dan internet, salah satu tantangan utama dalam memastikan semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Kesenjangan ini menjadi penghambat kemampuan siswa untuk mengakses materi pembelajaran, berpartisipasi dalam kelas daring, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Penyediaan perangkat teknologi, distribusi perangkat, pemerintah, sekolah dan organisasi non-profit dapat bekerja sama untuk mendistribusikan perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone atau HP. Sekolah dapat mengimplementasikan program pinjaman perangkat di mana siswa meminjam laptop atau tablet selama periode pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya itu akses internet yang terjangkau. Menyediakan paket internet bersubsidi atau gratis bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mereka memiliki akses internet yang memadai. Atau menyediakan hotspot atau wifi di lokasi-lokasi strategis seperti komunitas atau pusat komunitas sehingga siswa dapat mengakses internet tersebut. Bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan menawarkan tarif khusus atau program gratis bagi siswa. Selanjutnya itu pengembangan infrastruktur teknologi, peningkatan jaringan internet, investasi peningkatan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil atau kurang berkembang untuk memastikan akses internet cepat dan stabil. Membangun fasilitas publik seperti perpustakaan atau pusat komunitas yang dilengkapi oleh akses internet. Poin selanjutnya itu pelatihan dan dukungan untuk siswa dan orang tua. Menyediakan pelatihan dan tutorial untuk siswa dan orang tua tentang cara menggunakan perangkat dari platform pembelajaran daring. Menyediakan layanan dukungan teknis seperti hotline dan helpdesk untuk membantu siswa dan orang tua siswa untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin mereka hadapi. Poin selanjutnya itu poin terakhir itu penyediaan materi secara alternatif. Untuk siswa yang benar-benar memiliki akses ke teknologi atau internet, menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk cetak yang dapat diambil di sekolah atau dikirim ke rumah. Untuk menggunakan media lain seperti radio, televisi, menyiarkan program pendidikan terutama di daerah-daerah yang sangat terpencil. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang isu-isu guru abad 21. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.